Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asmawati Juma dengan NIM 2021 G1D004 Prodi Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Mataram. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kepemilikan dalam Islam. Baik, di sini saya akan mengangkat 5 poin. Yang pertama, pengertian dari kepemilikan. Yang kedua, hadis tentang kepemilikan. Yang ketiga, unsur-unsur kepemilikan. Yang keempat, macam-macam kepemilikan. Dan yang kelima, landasan hukum dari kepemilikan. Baik, yang pertama itu definisi atau pengertian dari kepemilikan. Secara etimologi, kata milik berasal dari bahasa Arab, al-milk, yang berarti penguasaan terhadap sesuatu. Sedangkan secara terminologi, definisi al-milk sebagaimana dikemukakan oleh ulama fikih adalah pengkhususan seseorang terhadap suatu benda yang memungkinkannya untuk bertindak hukum terhadap benda itu selama tidak adanya halangan syara. Dari beberapa ahli mendefinisikan pengertian kepemilikan. Yang pertama, Muhammad Bakir Asyadr. Menurutnya, walaupun Allah Subhanahu wa Ta'ala pemilik absolut dari seluruh harta kekayaan alam yang ada, tetapi harta kekayaan tersebut telah diamanatkan kepada umat manusia. Oleh karenanya, dalam penguraian aturan-aturan ekonomi dalam Islam, terdapat beberapa kepemilikan harta pada manusia. Di antaranya adalah kepemilikan negara, kepemilikan publik, kepemilikan bersama, dan kepemilikan pribadi. Yang kedua, menurut Taqiyuddin Al-Nabhani, berargumentasi bahwa syariat Islam telah menjelaskan mengenai kepemilikan, yaitu kepemilikan seseorang atas harta, kepemilikan umat, dan juga kepemilikan negara atas harta. Sedangkan menurut saya, kepemilikan adalah penguasaan manusia atas harta yang dapat dipergunakannya untuk memenuhi kepentingan pribadinya selama tidak adanya aturan yang melarangnya. Yang kedua, hadis tentang kepemilikan. Sesungguhnya hanya Allah yang menciptakan segala sesuatu yang ada di alam semesta. Semua di alam ini adalah milik Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 128 yang artinya, sesungguhnya bumi ini kepunyaan Allah, dipustakakakannya kepada siapa yang dikehendakinya dan hamba-hambanya. Dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-A'raf ayat 128. Semua harta kekayaan yang ada di bumi merupakan hak milik Allah. Kepemilikan manusia atas benda hanya kepemilikan yang datang, kemudian dan tidak bisa menghapus kepemilikan Allah yang abadi. Untuk mengurai kepemilikan lebih dalam, mesti kembali merujuk pada Al-Quran guna mengetahui esensi daripada kepemilikan tersebut. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 284, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya kepunyaan Allah lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Berkaitan dengan hal ini, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa pada ayat tersebut, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menginformasikan mengenai ialah yang memiliki kerajaan langit dan bumi, serta apa yang ada di antara keduanya. Pemberdayaan manusia atas segala fasilitas kehidupan bukan berarti dapat menafikan kepemilikan Allah yang hakiki atau aset-aset tersebut, dan juga tidak bisa dipahami bahwa kepemilikan atas harta benda berpindah dari Allah menjadi milik manusia. Kepemilikan manusia hanyalah kepemilikan untuk menikmati, memberdayakan harta kekayaan yang ada, bukan sebagai pemilik yang hakiki. Manusia bisa memiliki kemanfaatan dan fasilitas yang ada, seperti mempunyai tanah untuk dimanfaatkan sebagai tempat tinggal, sebagai lahan pertanian, ataupun sebagai ladang bisnis. Kepemilikan yang ada hanya sebatas mengambil manfaat dan tidak bisa menghilangkan kepemilikan Allah yang hakiki, yakni dengan menafkahkan harta yang dimiliki. Yang ketiga, unsur-unsur kepemilikan dalam Islam. Yang pertama, kepemilikan umum atau public property. Kepemilikan umum adalah izin syar'i kepada suatu komunitas masyarakat untuk sama-sama memanfaatkan suatu barang atau harta. Yang kedua, kepemilikan individu atau private property. Kepemilikan individu atau private property adalah harta yang dimiliki oleh seseorang yang ia dapatkan dengan cara yang sah menurut Islam, dan hak manfaat atas harta tersebut hanya dapat digunakan oleh individu tersebut saat masih hidup sesuai syariah. Yang ketiga, kepemilikan negara atau state property. Kepemilikan negara adalah harta yang merupakan hak seluruh kaum muslim, sementara pengelolaannya menjadi wewenang negara. Yang keempat, macam-macam dari kepemilikan. Kepemilikan itu memiliki dua jenis, yaitu yang pertama al-milk al-tam. Al-milk al-tam yaitu kepemilikan sempurna, adalah kepemilikan seseorang terhadap barang dan juga manfaatnya sekaligus. Yang kedua, al-milk al-nakis
Al-milk an-nakis itu merupakan konsep kepemilikan yang tidak sempurna, artinya bahwa hanya melibatkan aspek pengurusan dan penyediaan. Yang terakhir, landasan hukum dari kepemilikan. Kepemilikan dalam Islam memiliki suatu pandangan yang khas mengenai masalah kepemilikan atau al-milkiyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 120 yang artinya milik Allah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran surat Al-Maidah ayat 120. Ayat ini menjadi landasan dasar mengenai kepemilikan dalam Islam yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik tunggal apa-apa yang ada di langit dan di bumi dan tidak ada sekutu baginya. Pemilikan harta benda menurut Islam bukanlah milik pribadi dan bukan pula milik bersama, melainkan milik Allah Subhanahu wa taala. Harta atau kekayaan yang telah dianugerahkannya di alam semesta ini merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia dan manusia pada hakikatnya hanya menerima titipan sebagai amanat untuk dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, baik dalam pengembangan harta maupun penggunaannya guna kesejahteraan seluruh umat manusia secara ekonomi sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Pandangan ini menunjukkan bahwa kepemilikan manusia senantiasa terikat dengan aturan Allah Subhanahu wa taala serta menggambarkan bahwa manusia hanyalah sebagai perantara Allah Subhanahu yang diberi tanggung jawab atas pengelolaan kepemilikan baik secara individu maupun umum. Al-Quran dan Al-Sunnah sebagai sumber hukum dalam Islam memiliki ketentuan mengenai peraturan kepemilikan. Ketentuan-ketentuan tersebut menggambarkan ciri khas kepemilikan yang islami terletak pada adanya perintah etika dan moral. Baik, sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.